Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan. Alhamdulillah bertemu lagi dengan pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita selalu sehat dan semua semangat dalam menghadapi pelajaran. Materi kita hari ini tentang buku fiksi. Baiklah anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, sebelum disampaikan lebih jauh tentang materi buku fiksi, Bapak terlebih dahulu akan membacakan kompetensi inti atau KI dari materi ini. 1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 3. Memahami pengetahuan, faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Yang keempat, mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Kompetensi dasar atau KD dari buku fiksi ini terdiri dari 4. 3.13 Menggali informasi unsur-unsur buku fiksi. 3.14 Menelaah hubungan antara unsur-unsur buku fiksi yang dibaca. 4.13 Membuat peta konsep atau garis alur dari buku fiksi yang dibaca. 4.14 Menyajikan tanggapan terhadap buku fiksi yang dibaca. Adapun tujuan pembelajaran dari buku fiksi ada 4. 1. Menjelaskan pengertian buku fiksi. 2. Menyebutkan contoh buku fiksi. 3. Menjelaskan ciri-ciri buku fiksi. 4. Mengidentifikasi unsur-unsur buku fiksi. Kita mulai ke materi tentang buku fiksi. Yang pertama, pengertian buku fiksi. Buku fiksi adalah buku yang di dalamnya berisi cerita dari hasil imajinasi atau hayalan atau fiksi. Contoh buku fiksi. Contoh buku fiksi sebetulnya banyak, tapi pada kesempatan ini Bapak hanya akan menyampaikan 4 contoh saja. 1. Novel. 2. Dongeng. 3. Kumpulan cerpen. 4. Hikayat. Ide cerita menyusun buku fiksi dapat bersumber dari fakta dalam kehidupan nyata sehari-hari. Tapi fakta tersebut telah diolah dan dikembangkan lebih lanjut berdasarkan kemampuan imajinasi dari pengarang. Meskipun kisah yang disajikan dalam buku fiksi seperti kejadian yang sebenarnya, buku fiksi tetap menyajikan peristiwa atau kejadian berdasarkan rekaan pengarangnya. Hal yang diutamakan dari buku fiksi adalah pengalaman batin ataupun keindahan rasa bagi para pembaca, seperti rasa bahagia, haru, kasihan, sedih, dan bangga. Ciri-ciri dari buku fiksi. 1. Disajikan secara naratif atau cerita.
2. Disisipi dialog percakapan antar tokoh. Ketiga, menggunakan bahasa bermakna konotatif atau tidak sebenarnya. Keempat, menyajikan kejadian berdasarkan imajinasi pengarang. Selanjutnya adalah unsur-unsur buku fiksi. Unsur buku fiksi terdiri dari dua. Yang pertama, unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun teks fiksi dari dalam teks. Yang kedua, unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun teks fiksi dari luar teks. Baiklah, kita jelaskan satu persatu unsur intrinsik buku fiksi. Unsur intrinsik buku fiksi terdiri dari 1. Tema. Tema adalah pokok persoalan yang menjadi dasar atau inti cerita fiksi. Ada beberapa jenis tema yang sering digarap menjadi tema dalam buku fiksi. Misalnya, kejujuran, persahabatan, perjuangan, kemanusiaan. Yang kedua, unsur-unsur buku fiksi adalah alur. Alur adalah jalinan peristiwa yang membangun cerita yang terdiri atas tahap A. Perkenalan, B. Konflik, C. Klimaks, D. Antiklimaks. Alur dapat berupa alur maju, alur mundur, dan campuran. Unsur intrinsik yang ketiga dari buku fiksi yaitu amanat. Amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Amanat memiliki kaitan yang erat dengan konflik. Oleh karena itu, amanat ada yang disampaikan secara langsung atau tersurat, dan ada juga yang disampaikan secara tidak langsung atau tersirat. Unsur intrinsik dari buku fiksi yang keempat adalah sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi pengarang dalam cerita. Seorang pengarang memiliki kebebasan untuk memosisikan dirinya dalam cerita yang dikisahkan. Pengarang bisa menjadi tokoh utama atau yang menggunakan kata ganti aku atau saya, atau menjadi seorang tokoh yang berada di luar cerita, misalnya menggunakan kata ganti orang ketiga, menggunakan kata ganti dia atau ia. Unsur intrinsik buku fiksi yang kelima adalah latar. Latar bisa berupa keterangan tempat, waktu, dan suasana yang digunakan dalam cerita. Misalnya, berlangsung di sebuah daerah pedesaan, itu termasuk tempat. Pada malam hari, itu termasuk latar waktu. Dalam keadaan yang menyedihkan, termasuk latar suasana. Unsur intrinsik yang keenam dari buku fiksi adalah tokoh. Tokoh adalah para pelaku dalam cerita. Tokoh dapat dibagi menjadi protagonis atau tokoh utama dan antagonis, tokoh yang bertentangan dengan protagonis. Pada sebuah teks fiksi, tokoh utama tidak selalu berwatak baik. Unsur buku fiksi yang ketujuh adalah gaya penceritaan. Gaya penceritaan adalah cara pengarang dalam menyajikan cerita, khususnya yang terkait dengan penggunaan bahasa. Baiklah, unsur yang kedua dari buku fiksi adalah unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik buku fiksi terdiri dari 5. 1. Latar belakang pengarang.
2. Pendidikan pengarang. Yang ketiga, keadaan sosial. 4. Keadaan budaya. Dan 5. Keadaan politik. Setiap pengarang karya fiksi memiliki gaya yang berbeda-beda. Perbedaan gaya cerita akan sangat memengaruhi daya tarik cerita bagi pembaca. Ada pengarang yang sangat kuat gayanya dalam menggambarkan karakter tokoh. Sebaliknya, ada juga pengarang yang lemah dalam menggambarkan karakter tokoh, tapi sangat kuat dalam membangun konflik cerita. Anak-anak sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, demikian materi hari ini tentang buku fiksi. Alhamdulillah, semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat lahir batin. Semoga materi ini bermanfaat. Sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.